Kapten Manchester United, Bruno Fernandes, mengungkapkan alasannya menolak tawaran untuk bergabung dengan klub Arab Saudi, Al Hilal. Ia masih berambisi untuk berkompetisi di level tertinggi dan meraih trofi-trofi bergengsi. Menurut laporan dari ESPN, Fernandes sempat mempertimbangkan tawaran Al Hilal yang sangat menggiurkan, dengan gaji mencapai 700.000 pound sterling sekitar 15 miliar rupiah per minggu dan kontrak selama 3 tahun. Al Hilal juga siap menggelontorkan dana sekitar 100 juta pound sterling sekitar 2,2 triliun rupiah kepada Manchester United. Klub asal Arab Saudi itu merasa optimis tawarannya akan diterima, terutama dengan situasi keuangan yang tengah melanda setan merah. Namun, gelandang berusia 30 tahun ini akhirnya memilih untuk menolak tawaran tersebut dan tetap setia di Old Trafford. Memang mudah untuk pindah ke sana, apalagi ada beberapa pemain Portugal yang saya kenal bermain di sana. Namun, saya ingin tetap bersaing di level tertinggi dan mengejar gelar-gelar utama. Saya percaya bisa melakukannya, dan saya masih sangat ingin melakukannya. Cinta saya terhadap sepak bola sangat besar, kata Fernandes, seperti yang dilansir oleh Fabrizio Romano pada hari Rabu. Manchester United tampaknya tengah bersiap untuk melakukan perubahan besar pada lini serangnya di musim depan. Salah satu nama yang mencuri perhatian adalah penyerang Brentford, Bryan Mbeumo. Pemain asal Kamerun ini dilaporkan siap menginjakkan kaki di Old Trafford demi menghadapi tantangan baru. Kedatangan Ruben Amorim sebagai pelatih membawa pendekatan permainan yang segar, membutuhkan tipe pemain tertentu. Mbeumo dianggap sangat sesuai dengan karakter yang diinginkan Amorim, efisien, fleksibel, dan mampu beradaptasi dengan berbagai skema permainan. Jika transfer ini terwujud, Mo akan memiliki senjata baru yang menjanjikan. Dengan pengalaman 6 musim di Brentford dan kontribusi gol yang signifikan, Mbeumo bukan sekadar pemain percobaan. Ia adalah sosok yang sudah teruji di Premier League, dengan kemampuan beradaptasi cepat dalam sistem baru. Musim lalu, Bryan Mbeumo mencetak 20 gol dan memberikan 8 assist, angka yang menunjukkan kemampuannya sebagai penyerang kelas atas. Ia mampu bermain di berbagai posisi, mulai dari sayap kanan dalam formasi 4-3-3 hingga berduet sebagai striker dalam skema 3-5-2. Kemampuannya beradaptasi di berbagai peran menjadikannya target ideal bagi pelatih seperti Amorim. Pemain berusia 25 tahun ini sangat efektif saat diberikan ruang. Ia lebih suka menyerang ke dalam kotak penalti daripada bermain melebar tanpa tujuan. Statistik musim lalu menunjukkan bahwa banyak golnya berasal dari zona kanan kotak penalti, area favoritnya untuk melakukan tembakan cepat. Selain kecepatan, Mbeumo juga memiliki teknik penguasaan bola yang sangat baik. Ia memanfaatkan tubuh bagian bawahnya untuk melindungi bola dari lawan, mirip dengan gaya Eden Hazard saat masih di Chelsea. Dengan keunggulan ini, ia mampu menciptakan ruang atau menarik pelanggaran dengan mudah. Desas-desus mengenai ketertarikan Inter Milan terhadap Rasmus Hojlund tampaknya semakin nyata. Nerazzurri dilaporkan telah mulai mengambil langkah untuk merekrut sang penyerang. Hojlund kini menjadi sorotan, karena Manchester United dikabarkan siap melepasnya di bursa transfer musim panas ini. Pelatih Ruben Amorim dilaporkan merasa kecewa dengan performa Hojlund sepanjang musim ini. Menurut informasi yang beredar, Inter Milan serius ingin membawa Hojlund ke dalam skuad mereka. Sang striker diharapkan dapat menjadi bagian penting dalam proses revitalisasi tim. Setelah mengalami kekecewaan besar karena gagal meraih trofi apapun musim ini, Inter bertekad untuk memperkuat tim mereka. Inter membutuhkan penyerang muda yang dapat menjadi andalan di masa depan, dan Hojlund dianggap sebagai sosok yang tepat. Laporan menyebutkan bahwa Inter tidak hanya berbicara tentang kemungkinan transfer, tetapi mereka sudah mulai mengambil tindakan untuk mengamankan jasa Hojlund. Dalam beberapa hari terakhir, perwakilan Inter dilaporkan telah bertemu dengan manajemen Manchester United untuk membahas kemungkinan transfer sang striker. Mo dikabarkan bersedia melepaskan Hojlund, asalkan mereka menerima tawaran yang sesuai. Menurut kabar yang beredar, Mo telah menetapkan harga jual yang mereka inginkan untuk Hojlund, yaitu sekitar 40 juta euro. Harga ini ditentukan berdasarkan investasi yang mereka lakukan saat membeli Hojlund dari Atalanta, ditambah dengan sisa kontrak yang masih 3 tahun. Dengan demikian, Mo merasa harga tersebut sudah wajar untuk transfer Hojlund. Spekulasi baru mulai mengemuka mengenai masa depan Antony. Pemain sayap ini dilaporkan akan melanjutkan karirnya di Italia bersama Juventus. Sejak awal tahun lalu, Antony telah bergabung dengan Real Betis sebagai pemain pinjaman, dan di sana, ia mulai menunjukkan performa terbaiknya. Awalnya, Betis berkeinginan untuk mempermanenkan Antony dari Manchester United pada musim panas ini. Namun, mereka tidak mampu memenuhi harga yang diminta, sehingga Antony memutuskan untuk meninggalkan Real Betis. Saat ini, banyak klub-klub top Eropa yang menunjukkan ketertarikan terhadapnya. Menurut laporan dari UOL Esporte, salah satu pilihan menarik bagi Antony adalah bergabung dengan Juventus. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa Juventus tidak hanya sekadar berbicara tentang merekrut Antony.
Mereka telah mengambil langkah konkret untuk mendapatkan jasanya. Perwakilan Juventus dilaporkan telah menghubungi agen Anthony untuk menyampaikan niat mereka membawa pemain asal Brasil itu ke Turin. Secara bersamaan, Juventus juga telah mengontak Manchester United untuk membahas proses transfer sang winger. Manchester United pada dasarnya tidak akan menghalangi Anthony untuk pindah ke Juventus, karena sang winger tidak termasuk dalam rencana Ruben Amorim untuk musim depan. Setan Merah dilaporkan siap untuk melepasnya dengan harga sekitar 40 juta euro di musim panas mendatang. Jadon Sancho dipastikan akan meninggalkan Chelsea pada musim panas ini, dan setelah kembali ke Old Trafford, Manchester United berencana untuk menjualnya pada musim panas 2025. Meskipun diberi kesempatan kedua, Sancho kembali gagal menunjukkan performa terbaiknya. Setelah terpinggirkan dari skuad utama Manchester United, ia mencoba peruntungannya di Chelsea sebagai pemain pinjaman. Namun, petualangannya di Stamford Bridge tidak berjalan mulus. Sancho kesulitan untuk menemukan ritme permainan yang konsisten dan sering kalah bersaing dengan pemain lain di lini serang Chelsea. Meskipun Chelsea memiliki opsi untuk mempermanenkan statusnya, kabar terbaru menyebutkan bahwa The Blues tidak akan melanjutkan kerjasama dengan winger asal Inggris tersebut setelah masa pinjamannya berakhir. Mereka memilih untuk tidak mengaktifkan opsi pembelian karena tidak mencapai kesepakatan mengenai syarat pribadi sang pemain. Sayangnya, nasib Sancho di Manchester United juga tidak lebih baik. Ia tampaknya tidak masuk dalam rencana Ruben Amorim dan kini terdaftar sebagai pemain yang akan dijual. Dana yang diperoleh dari penjualannya nantinya akan digunakan untuk mendanai proyek pembaruan skuad yang diinginkan oleh Amorim.